Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ananda Harmonovitasari dengan NIM akhir 042. Di sini saya akan menjelaskan mengenai instalasi MATLAB dan dasar Simulink pada praktikum sistem pengendali elektrik dari kelompok 4. Next. Di sini anggota kelompok saya yaitu ada M. Alif Zain Maulana dengan NIM akhir 033, terus ada saya sendiri dengan NIM akhir Ananda Harmonovitasari dengan NIM akhir 042, kemudian ada Mujahid Syamil dengan NIM akhir 052, lalu ada Waskita Zainal Abidin dengan NIM akhir 056, dan yang terakhir ada Muhammad Fauzan Muyasar dengan NIM akhir 059. Next. Yang pertama yaitu mengenai MATLAB dan Simulink. MATLAB adalah sebuah perangkat lunak komputasi numerik yang digunakan untuk perhitungan matematis, analisis data, pemodelan, serta visualisasi. MATLAB ini juga banyak dipakai dalam bidang teknik, sains, dan riset karena memiliki bahasa pemrograman yang sederhana namun kuat untuk menyelesaikan persoalan matematika yang kompleks seperti aljabar linear, pemrosesan sinyal, kontrol, maupun optimasi. Kemudian ada Simulink. Apa sih Simulink? Simulink adalah toolbox dari MATLAB yang digunakan untuk pemodelan, simulasi, dan analisis sistem dinamis berbasis blok diagram, yang mana dengan Simulink ini pengguna dapat merancang sistem kontrol, pemrosesan sinyal, komunikasi, hingga sistem mekatronika secara visual tanpa harus menuliskan kode panjang sehingga memudahkan analisis dan pengujian sebelum implementasi nyata. Next. Kemudian ada konsep modeling dan simulasi. Konsep modeling dan simulasi adalah proses mempresentasikan suatu sistem nyata ke dalam bentuk model matematis, logis, atau visual. Kemudian melakukan pengujian melalui simulasi untuk memahami perilaku sistem tersebut. Modeling ini berfokus pada pembuatan model yang menggambarkan karakteristik, hubungan, dan dinamika dari sistem nyata, baik dalam bentuk persamaan maupun diagram. Sementara simulasi adalah proses menjalankan model tersebut dalam kondisi tertentu untuk melihat respon, kinerja, atau kemungkinan hasil tanpa harus melakukan eksperimen langsung pada sistem yang asli. Yang mana dengan adanya modeling dan simulasi ini, seseorang dapat memprediksi perilaku sistem, menguji berbagai skenario, mengurangi resiko, serta juga dapat menghemat biaya dan waktu sebelum diterapkan ke dalam dunia nyata atau diimplementasikan secara nyata. Next. Nah, ini ada Laplace transformation dan transfer function. Laplace transformation adalah suatu metode matematis yang digunakan untuk mengubah persamaan diferensial dalam domain waktu atau time domain menjadi bentuk aljabar dalam domain frekuensi kompleks atau S domain, yang mana dengan transformasi ini analisis sistem dinamis khususnya sistem linear menjadi lebih sederhana karena operasi diferensial dan integral dapat direduksi menjadi operasi aljabar biasa. Kemudian transfer function adalah representasi matematis dari hubungan antara masukan atau input dan keluaran atau output suatu sistem linear dalam domain Laplace. Fungsi ini biasanya dituliskan sebagai rasio antara transformasi Laplace keluaran terhadap masukan dengan kondisi awal itu 0. Kemudian transfer function memuat informasi penting tentang karakteristik sistem seperti order, pole, dan zero yang menentukan kestabilan, kecepatan respon, serta perilaku sistem secara keseluruhan. Dengan kata lain, transfer function ini menjadi alat utama dalam analisis dan perancangan sistem kontrol. Next. Ada pemodelan sistem mekanik, elektrik, dan hidrolik. Pemodelan sistem mekanik, elektrik, dan hidrolik merupakan proses merepresentasikan perilaku fisik ketiga jenis sistem ke dalam bentuk model matematis agar dapat dianalisis dan disimulasikan. Yang mana pada sistem mekanik
pemodelan biasanya menggunakan hukum Newton, yang mana massa, pegas, dan redaman direpresentasikan dengan persamaan diferensial untuk menggambarkan gaya serta pemindahan. Kemudian pada sistem elektrik, pemodelan didasarkan pada hukum Ohm atau hukum Kirchhoff-Aruf atau KCL dengan tegangan KVL, sehingga komponen seperti resistor, induktor, dan kapasitor dapat digambarkan dengan hubungan arus, tegangan, dan energi yang tersimpan. Sedangkan pada sistem hidrolik ini, pemodelan menggunakan prinsip aliran fluida dan hukum kontinuitas, yang mana tekanan, aliran, serta volume fluida ini digambarkan dalam bentuk persamaan matematis yang mirip dengan analogi sistem listrik. Sehingga dalam pemodelan ini, ketiga jenis sistem dapat dibandingkan melalui analogi fisik, misalnya gaya dengan tegangan dan kecepatan dengan arus. Kemudian di sini saya juga akan menjelaskan mengenai dasar-dasar MATLAB, yaitu yang pertama ada source sumber masukan atau sinyal yang berfungsi sebagai input untuk sistem simulasi sehingga seolah-olah menggantikan sensor nyata. Ini bisa berupa sinyal sederhana seperti konstan, step, dan sinus, atau data lebih kompleks yaitu ada acak, custom, dari file atau workspace. Next. Kemudian yang kedua ada scenes blocks. Scenes block adalah blok yang digunakan untuk menampilkan, menyimpan, atau mengirimkan hasil output dari sistem simulasi. Maka scene ini juga bisa menerima keluaran yang berupa tampilan grafik, angka, file, atau ke workspace MATLAB. Next. Kemudian juga ada MATLIBRARY. Blok matematika digunakan untuk memproses nilai konstanta sesuai dengan fungsi yang dipilih, lalu hasilnya ditampilkan pada display. Yang mana cara kerjanya ini adalah setiap constant blocks memberikan input angka tetap yang kemudian masuk ke math function block atau blok fungsi tertentu, misalnya akar, sin, eksponensial, pembulatan, maupun polinominal. Setelah fungsi tersebut dijalankan, maka hasil perhitungannya akan dikirim ke display block agar pengguna dapat melihat output secara langsung. Contohnya ini, pada konstanta 0 dimasukkan ke fungsi eksponensial atau E akar U menghasilkan nilai 1. Kemudian konstanta 4 dimasukkan ke fungsi akar kuadrat menghasilkan nilai 2. Kemudian konstanta 3,5 melalui fungsi pembulatan atau fix menghasilkan 3. Kemudian konstanta 3,14 melalui fungsi sinus menghasilkan sekitar 0,00159 dan konstanta 2 dimasukkan ke fungsi polinominal atau PU sama dengan O akar 2 menghasilkan nilai 4. Tetapi dalam model matematika ini ditetapkan agar keluarannya adalah 3. Dalam contoh ini keluarannya yaitu 3. Kemudian secara umum MATLIBRARY ini disimuling bekerja dengan prinsip memetakan input ke dalam fungsi matematika tertentu secara otomatis dan real time sehingga sangat membantu dalam pemodelan, simulasi, serta analisis sistem tanpa harus menuliskan persamaan matematis secara manual. Next. Kemudian ada matrix. Dalam video blog matrix yang sudah di share dan sudah di share, kemudian dapat saya jelaskan yaitu pada blok matrix dalam video pada Simulink ini berfungsi untuk melakukan operasi matematis terhadap elemen-elemen dalam sebuah matriks atau vektor, yang mana cara kerjanya adalah setiap constant blocks menyediakan input berupa vektor atau matriks, lalu blok matriks tersebut melakukan operasi sesuai fungsi yang dipilih dan hasil akhirnya dapat ditampilkan melalui display block. Misalnya input
min 1, min 2, min 3, dan min 4 diproses dengan fungsi max, sehingga outputnya adalah nilai terbesar yaitu min 1. Kemudian ada input, misalnya 1, 2, 3, dan 4 itu diproses dengan fungsi min, maka hasilnya adalah nilai terkecil yaitu tetap 1. Kemudian pada input 2 dan 3 digunakan blok product of element yang menghitung hasil kali seluruh elemen vektor, maka keluarannya adalah 2 kali 3 yaitu 6. Sedangkan input dengan contoh ada nilai 3, 4, dan 5 melalui blok sum of elements menghasilkan penjumlahan seluruh elemen, yaitu 3 ditambah 4 ditambah 5 sama dengan 12. Dari sini terlihat bahwa blok matriks pada Simulink dapat memungkinkan pengguna untuk melakukan berbagai operasi matriks seperti maksimum, minimum, penjumlahan, perkalian, dan sebagainya secara langsung juga tanpa harus menuliskan rumus manual, sehingga sangat berguna dalam pemodelan simulasi sistem yang membutuhkan manipulasi data berbentuk vektor atau matriks. Next. Kemudian ada fungsi buatan pengguna atau user defined function. Gambar tersebut akan saya jelaskan mengenai cara kerjanya, yaitu gambar pertama itu ada gambar percobaan pertama atau blok atas. Ini adalah alur percobaan utama yang sedang diatur. Ada blok konstan, itu fungsinya untuk menyediakan nilai input tunggal yang konstan. Nilai ini akan menjadi variabel U untuk fungsi. Kemudian ada blok, ini adalah fungsi buatan pengguna. Blok ini akan mengambil nilai dari blok konstan sebagai input U dan memprosesnya menggunakan ekspresi matematika yang telah ditentukan pengguna. Kemudian ada blok display, itu menampilkan hasil numerik dari output blok. Kemudian pada gambar 2 itu ada jendela pengguna fungsi atau pop-up. Jendela ini muncul saat pengguna mengklik 2 kali pada blok dan menunjukkan cara fungsi tersebut dikonfigurasi. Itu terdapat ada function expression. Ini adalah tempat di mana ekspresi matematika untuk fungsi tersebut ditulis. Dalam contoh itu rumusnya adalah sin kali U kali PI ditambah cos U kali PI. Ini berarti bahwa blok akan menghitung sin dari input U yang dikalikan dengan PI lalu menjumlahkan dengan cos dan input yang sama. Kemudian ada parameter, ini adalah bagian kosong yang berarti fungsi ini tidak menggunakan parameter tambahan seperti input utama. Kemudian ada sample time, itu ada nilainya 1, menunjukkan bahwa fungsi akan dihitung di setiap 1 detik selama simulasi. Kemudian yang terakhir atau gambar ketiga yaitu ada gambar percobaan. Ini merupakan contoh hasil akhir dari percobaan yang berbeda. Itu ada blok konstan, itu sama seperti dalam gambar percobaan pertama, itu dapat menyediakan input konstan. Kemudian blok 2,7 ini adalah 2,718, ini adalah contoh lain dari fungsi buatan pengguna yang lebih sederhana. Fungsi ini mengambil input dan mengalikannya dengan konstanta 2,718. Kemudian ada blok display ini untuk menampilkan hasil dari perkalian tersebut. Selanjutnya lanjutan dari yang tadi itu ada user defined function, itu menampilkan Simulink dari library browser. Tempat pengguna dapat menemukan berbagai blok yang sudah tersedia. Jendela ini berada di direktori Simulink atau user defined function. Terdapat juga beberapa blok seperti function, interpreted MATLAB function, dan MATLAB function. Kemudian terdapat juga blok MATLAB function
ini adalah blok yang memungkinkan pengguna untuk menulis kode MATLAB yang lebih kompleks seperti menggunakan variabel, perulangan, dan percabangan if-flash, tidak hanya pada ekspresi matematika satu baris seperti blok function pada slide sebelumnya. Kemudian pada bagian bawah gambar menunjukkan bagaimana blok MATLAB function digunakan dalam sebuah diagram sederhana. Yang pada sebelah kanan itu ada blok konstan, itu menyediakan nilai input numerik yang tetap. Kemudian blok MATLAB function ini mengambil nilai dari blok konstan sebagai input lalu menjalankan kode MATLAB yang ditulis pengguna di dalamnya untuk memproses input tersebut. Kemudian ada blok display, itu menampilkan hasil dari perhitungan yang dilakukan oleh blok MATLAB function. Next. Selanjutnya ini ada gambar ini, yang gambar di atas ini adalah ini kelanjutan dari slide sebelumnya yang menjelaskan cara membuat dan menguji fungsi buatan pengguna di Simulink, khususnya menggunakan MATLAB function. Slide ini menunjukkan kode yang digunakan di dalam blok tersebut serta hasil simulasinya. Penjelasan yang pertama ini yaitu ada jendela editor MATLAB yang berisi kode untuk fungsi yang akan disimulasikan. Itu terdapat apa aja sih? Ada kode ini dinamai function dan mengambil satu input serta menghasilkan satu output atau Y. Logikanya yaitu fungsi ini menggunakan logika if-else. Jika nilai X sama dengan 1, maka if X sama dengan 1, maka nilai output Y yang akan ditetapkan menjadi 2. Kemudian jika nilai X bukan 1 atau else, maka nilai output Y akan ditetapkan menjadi 3. Kemudian ini percobaan input X sama dengan 1. Bagian ini ada blok konstan yang diatur dengan nilai 1. Kemudian nilai 1 ini menjadi input untuk blok MATLAB function. Kemudian sesuai dengan kodenya, maka X sama dengan 1, fungsi akan mengembalikan nilai 2. Ada blok display yang menunjukkan hasil keluarnya yaitu di angka 2. Kemudian ada percobaan dengan inputnya yaitu X sama dengan 0. Itu ada blok konstannya diatur dengan angka 0 dan nilai 0 ini menjadi input atau X untuk blok MATLAB function. Kemudian sesuai dengan kodenya, maka X bukan 1, fungsi akan mengembalikan ke nilai 3 dan blok display menunjukkan hasil keluarannya yaitu otomatis 3. Kemudian secara keseluruhan ini menunjukkan bagaimana fungsi bersyarat sederhana dapat ditulis dalam kode MATLAB dan diuji dalam simulasi Simulink untuk memverifikasi perilakunya atau kegiatannya ini bagaimana. Next. Kemudian ada lookup table. Apa sih lookup table? Lookup table adalah sebuah tabel yang berisi pasangan dari input dan output yang telah ditentukan sebelumnya. Daripada melakukan perhitungan secara matematis yang rumit, secara real time, blok ini cukup mencari nilai output yang sesuai dengan nilai input yang diberikan. Ini juga sering digunakan untuk data yang berasal dari eksperimen atau untuk mempercepat simulasi fungsi yang kompleks. Penjelasan terhadap diagram simulasinya itu yang pertama ada blok konstan, itu menyediakan nilai input konstan yaitu nilai. Kemudian ada blok 1D lookup table, ini adalah blok utama. Itu akan mengambil inputan nilai 5 dan mencari nilai output yang sesuai di dalam tabel internalnya. Kemudian ada blok display, itu berfungsi atau digunakan untuk menampilkan hasil yang ditemukan di dalam tabel yaitu hasilnya 0,999. Kemudian ada penjelasan editor lookup table, itu
terdapat dua kolom utama, itu ada breakpoints. Kolom ini berisi nilai-nilai input seperti sumbu X pada grafik. Dalam kasus ini nilainya berkisaran dari min 5 hingga 5. Kemudian ada data. Kolom data ini berisi nilai-nilai output yang sesuai dengan setiap breakpoint. Itu seperti mirip dengan sumbu Y. Kemudian next, ada multiplexer dan demultiplexer atau mux dan demux. Apa itu multiplexer? Multiplexer atau mux adalah sebuah blok dalam Simulink yang berfungsi untuk menggabungkan beberapa sinyal input menjadi satu sinyal output tunggal. Blok ini sangat berguna dalam memproses atau melihat beberapa sinyal secara bersamaan seperti pada satu grafik scope. Penjelasannya yaitu yang pertama ada blok sine wave, itu dapat membangkitkan sinyal gelombang sinus yang berfungsi sebagai inputan pertama. Kemudian ada blok gain, ini gunanya untuk mengambil sinyal gelombang sinus dan mengalihkannya dengan sebuah konstanta. Ini akan menciptakan sinyal gelombang sinus kedua dengan amplitudo yang berbeda. Kemudian yang tengah ini ada blok mux, itu untuk menerima dua input, gelombang dari sinus asli dan gelombang sinus yang diperkuat, dan menggabungkannya menjadi satu outputan. Kemudian ada blok scope, ini untuk menerima output tunggal dari blok mux dan menampilkan kedua sinyal gelombang sinus tersebut dalam satu grafik. Kemudian ini penjelasan pada tampilan outputnya atau pada grafiknya ini. Grafik ini menunjukkan, yang mana grafik ini menunjukkan dua gelombang sinus yang diplot bersamaan. Satu gelombang adalah sinyal wave asli dan satu gelombang yang lainnya adalah sinyal dari blok gain yang telah diperkuat. Tujuan adanya multiplexer dan multiplexer ini adalah untuk menunjukkan bagaimana blok multiplexer atau mux memungkinkan atau menganalisis dua atau lebih sinyal secara serentak pada satu alat visualisasi. Selanjutnya, setelah ada multiplexer, pasti ada demultiplexer. Apa itu demultiplexer atau demux? Yaitu ini adalah kebalikan dari multiplexer yang berfungsi untuk memisahkan satu sinyal input gabungan kembali menjadi beberapa sinyal output aslinya. Demux ini sangat berguna ketika kita menganalisis atau memproses setiap sinyal komponen secara terpisah setelah digabungkan oleh mux. Yang mana penjelasan dari gambar yang paling atas itu ada sinyal input, itu ada sinyal gelombang sinus atau sine wave dan sinyal konstan. Dari blok konstan kemudian akan digabungkan menjadi satu oleh blok multiplexer. Kemudian ada sinyal gabungan, itu ada output tunggal dari mux, ini kemudian menjadi input untuk blok demultiplexer. Kemudian akan sinyal terpisah. Blok demultiplexer mengambil sinyal gabungan tersebut dan memisahkannya kembali menjadi dua sinyal output yang terpisah. Kemudian tampilan outputnya, setiap sinyal output dari demux akan dihubungkan ke blok scope masing-masing untuk dilihat. Ini kemudian ada penjelasan grafik, yaitu yang pertama grafik atas, grafik yang tengah ini atau gambar yang tengah ini menampilkan sinyal gelombang sinus yang merupakan salah satu sinyal asli. Kemudian grafik yang bawah, gambar grafik yang bawah ini menampilkan sinyal konstan yang merupakan sinyal asli lainnya. Yang mana kedua grafik tersebut dapat membuktikan bahwa blok demultiplexer atau demux dapat berhasil memisahkan sinyal gabungan menjadi dua sinyal komponen sehingga masing-masing dapat dilihat pada grafik yang berbeda. Next. Kemudian ada selector dan switchless. Selector dan switchless pada Simulink ini berfungsi untuk memilih sinyal atau nilai tertentu berdasarkan kondisi yang ditentukan. Yang mana cara kerjanya ini adalah selector atau
multiport switch digunakan ketika terdapat beberapa input konstanta, lalu sistem akan memilih salah satu nilai sesuai indeks yang diberikan. Misalnya itu terdapat beberapa input konstanta seperti dengan contoh 4, 0, 9, 3, dan 7. Kemudian melalui multiport switch akan dipilih salah satunya sesuai dengan nilai control index, dan hasilnya ini akan ditampilkan pada display. Akan ditambahkan pada display 1. Dengan demikian, blok ini berguna untuk pemilihan nilai di antara beberapa opsi input. Sementara switchless ini bekerja dengan logika perbandingan, yang mana itu memilih antara dua sinyal berdasarkan suatu kondisi. Pada selektor dan switchless terdapat input konstanta, misalnya ada 6 dan 1 yang masuk ke switch dengan nilai ambang batasnya itu 4. Kemudian jika input kontrol memenuhi syarat, dengan contoh misalnya lebih besar dari atau sama dengan 4, maka nilai switch akan memilih inputan pertama. Jika tidak, maka inputan kedua yang akan dipilih. Dalam contoh video yang telah diberikan, itu karena inputnya memenuhi kondisi, maka nilai yang ditampilkan yaitu otomatis 6. Secara keseluruhan juga selektor dan switchless disimulink ini dapat mempermudah proses pemodelan sistem dengan logika percabangan dan pemilihan data. Selektor atau multiport switch ini sangat cocok untuk memilih salah satu dari banyak input, sedangkan pada switch ini cocok digunakan untuk keputusan biner atau dua pilihan berdasarkan kondisi yang logis. Hal ini juga menjadikan keduanya penting dalam simulasi sistem kontrol maupun sistem logika keputusan. Next. Kemudian ada subsistem pada Simulink, yang mana beberapa blok ini digabungkan menjadi satu kesatuan untuk mempermudah pemodelan, pengorganisasian, dan pemahaman sistem yang kompleks. Cara kerja subsistem ini berfungsi sebagai wadah atau kontainer yang menampung rangkaian blok-blok dasar, sehingga pengguna hanya perlu melihat tampilan sederhana dari luar tanpa harus selalu membuka detail internalnya. Pada contoh di dalam video yang telah diberikan, subsistem ini berisi implementasi kontrol PID, yang mana sinyal masukan atau inputan satu ini pertama kali dilewatkan ke beberapa gain blok yang memiliki konstanta KP, KI, dan KD. Jalur pertama langsung dikalikan dengan KP sebagai wadah proporsional. Kemudian jalur kedua akan dikalikan dengan KI, kemudian masuk ke integrator blok untuk menghasilkan aksi integral, dan jalur ketiga akan dikalikan dengan KD lalu diproses oleh derivatif blok untuk menghasilkan aksi turunan. Ketiga sinyal tersebut adalah hasil proses yang kemudian akan dijumlahkan dalam add block sebagai bentuk keluaran total atau output 1 berupa gabungan komponen PID. Secara umum juga, subsistem ini dalam Simulink memudahkan desainer untuk menyusun model yang besar dan kompleks dengan cara modular, sehingga blok-blok fungsi tertentu seperti PID controller, filter, atau sinyal processing unit bisa diringkas atau dirangkum ke dalam satu blok tunggal. Dengan demikian, subsistem ini tidak hanya membuat tampilan model lebih rapi, namun juga dapat mempermudah proses doubling, pengembangan bertahap, serta meningkatkan keterbacaan dan pemeliharaan sistem dalam jangka yang panjang. Next. Kemudian ini yang terakhir, yaitu ada using M-files. Using M-files dalam bentuk Simulink yaitu cara menghubungkan perintah atau script MATLAB atau dapat disebut dengan M-file dengan model Simulink untuk menjalankan simulasi yang lebih fleksibel, yang mana cara kerjanya itu adalah M-files ditulis terlebih dahulu di MATLAB dengan ekstensi .m berisi definisi variabel, parameter,
atau persamaan yang diperlukan. Kemudian ketika simulasi sudah dijalankan model Simulink, maka otomatis akan membaca variabel-variabel tersebut dengan workspace MATLAB. Pada contoh di atas, model tersebut terdiri dari step block sebagai inputan, kemudian gain block dengan nilai penggali 5, serta scope blocks itu untuk menampilkan respon, yang mana jika nilai gain tidak ditentukan langsung di dalam blocks, melainkan didefinisikan di mvel, misalnya K sama dengan 5, maka block gain akan menggunakan variabel K dari workspace MATLAB, sehingga dengan cara ini pengguna dapat mudah mengubah parameter hanya melalui script tanpa harus mengedit blok satu persatu di Simulink. Secara keseluruhan juga, using mvels ini dalam Simulink sangat bermanfaat untuk membuat model yang lebih dinamis, karena pengguna bisa memanfaatkan kemampuan pemrograman MATLAB untuk yang pertama itu mendefinisikan parameter sistem seperti gain, konstanta, koefisien, dan sebagainya. Kemudian yang kedua, dapat menjalankan simulasi secara otomatis menggunakan perintah dalam script. Kemudian yang ketiga itu melakukan analisis hasil simulasi, plotting atau optimasi parameter langsung dari mvels. Dengan begitu, integrasi mvel ini dan Simulink dapat memberikan fleksibilitas tinggi, efisiensi dalam pemodelan, serta kemudahan melakukan eksperimen tanpa harus mengubah desain model secara manual. Kemudian yang terakhir ada kesimpulan. Kesimpulan dari keseluruhan yang telah saya bahas ini yaitu MATLAB dan Simulink merupakan alat bantu pemodelan dan simulasi sistem dinamis, yang mana materi ini mencakup yang pertama itu ada pengenalan dasar terhadap konsep modeling dan simulasi. Terus yang kedua ada dasar sistem dinamis, itu meliputi transformasi Laplace, transfer function, serta pemodelan sistem mekanik, elektrik, dan hidrolik. Selain itu juga membahas mengenai pengenalan sistem kontrol menggunakan diagram blok. Kemudian yang ketiga itu ada dasar penggunaan Simulink, termasuk juga cara mengoperasikan Simulink dan menjelaskan berbagai blok seperti source, sink, MATLIbrary, metric, user defined function, lookup table, max, demax, dan bus, selector dan switch, serta logic operation. Dengan memahami materi ini, saya diharapkan mampu membangun model sistem matematika sederhana, melakukan simulasi, dan menganalisis perilaku sistem menggunakan Simulink sebagai dasar untuk mempelajari sistem kontrol yang lebih lanjut. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya tutup, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.